Inilah 4 bahasa yang biasanya dikuasai oleh orang Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang satu keunikan bagi masyarakat Pangandaran, Jawa Barat yang mereka biasanya memiliki kemampuan untuk setidaknya 4 bahasa. Apa saja? Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia karena memang bahasa persatuan, jadi mau tidak mau masyarakat Pangandaran ini harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, selain itu juga sebagai daerah wisata yang dominan dikunjungi oleh wisatawan domestik, mau tidak mau mereka harus bisa bicara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa komunikasi utama ketika mereka berhadapan dengan tamu. Tamu dalam artian wisatawan. Orang Pangandaran menyebut wisatawan dengan istilah tamu. Jadi kalau bertanya gimana di pantai, rame tamu atau tidak? Biasanya seperti itu. Atau dijawab dengan banyak tamu. Nah, jadi yang pertama yang mereka kuasai atau orang Pangandaran kuasai termasuk saya adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda, kenapa orang Pangandaran bisa berbahasa Sunda? Ya, karena Pangandaran sendiri berada di wilayah Jawa Barat yang didominasi oleh bahasa Sunda. Jadi kalau kita runut ke atas, ini nyambung dengan Kerajaan Galuh, kemudian kerajaan-kerajaan Sunda yang memang ada sebelumnya di wilayah Jawa Barat. Dan Pangandaran termasuk bagian dari kerajaan itu. Jadi sebagian besar warga masyarakat di Pangandaran ini bisa berbahasa Sunda. Nah, di Pangandaran sendiri ada sekitar 10 kecamatan. Nah, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ciamis, kemudian yang berbatasan langsung dengan Tasikmalaya, dengan Kabupaten Tasikmalaya maupun Banjar, biasanya mereka menguasai bahasa Sunda lebih dominan dan mereka kesehariannya itu menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau di Kecamatan Cimerak, kemudian Cigugur yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, mereka biasanya menggunakan bahasa Sunda. Pun begitu, dari uh, semakin ke sini di Kecamatan Parigi, kemudian di Kecamatan Sidamuli, itu mereka biasa menggunakan bahasa Sunda. Pun begitu dengan Langkap Lancar dan pada Herang dan sekitarnya. Jadi mereka dominan menggunakan bahasa Sunda karena mereka lebih berdekatan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Barat yang memang didominasi oleh bahasa Sunda. Nah, tetapi biasanya orang Pangandaran juga bisa berbahasa Jawa, yaitu bahasa yang ketiga. Nah, kenapa bisa berbahasa Jawa? Jadi, karena Pangandaran ini berbatasan langsung dengan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah maksud saya, yaitu di Kabupaten Cilacap dan juga Kabupaten Banyumas. Nah, Pangandaran ini juga banyak dihuni oleh masyarakat Jawa. Nah, bahkan di Kecamatan Pangandaran sendiri di daerah pantai, kemudian di daerah pantai timur ke sini didominasi oleh bahasa Jawa. Namun demikian kita tidak bisa menghitung secara real yang bisa bahasa Jawa berapa, yang bisa bahasa Sunda berapa. Tetapi mereka biasanya multilingual, jadi bisa menggunakan beberapa bahasa. Seperti saya sendiri ketika sekolah dasar itu di dalam satu kelas itu ada yang bisa berbahasa Sunda, ada yang bisa berbahasa Jawa. Akhirnya mereka seperti terbiasa untuk ngobrol menggunakan bahasa Jawa. Nah Jawanya ini karakternya punya dua. Yang pertama adalah Jawa kasar. Teman-teman bisa temui ketika di pantai, ketika
ditemui di pinggiran, Pangandaran begitu ya, di pinggir-pinggir pantai, mereka didominasi oleh bahasa Jawa dalam tanda petik yang ngapak begitu. Yaitu mereka lebih dekat dengan, bahasa Cilacap dan Banyumas. Saya sendiri, bisa bahasa ngapak dalam artian begitu dan juga bisa bahasa lemes. Namun demikian, kalau yang saya lihat di akhir-akhir ini, anak-anak di Pangandaran sudah agak susah untuk, berucap menggunakan Jawa, lemes begitu ya, Jawa yang lebih lemes. Jadi kalau di angkatan saya masih masih bisa menggunakan bahasa Jawa lemes. Ajeng tindak pundi seperti itu masih terbiasa, bagi angkatan-angkatan saya. Tetapi kalau melihat anak-anak yang sekarang ini agak susah. Mereka lebih dominan juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dalam satu kelas itu ada yang bisa menggunakan bahasa Sunda, ada yang bisa menggunakan bahasa Jawa. Dan bahasa Sunda dan bahasa Jawanya juga jarang yang dalam keseharian menggunakan bahasa lemas. Beberapa daerah di Pangandaran seperti Sidomulyo, kemudian Desa Wonoharjo di Kecamatan Pangandaran itu didominasi bahkan oleh masyarakat Jawa ya. Jadi kalau kita datang dari namanya saja kita sudah bisa mendengar bahwa namanya lebih identik dengan bahasa Jawa yaitu Sidomulyo. Tapi di sebelahnya ada kecamatan juga yang namanya adalah Sidamulih. Sidamulih ini bisa Jawa bisa Sunda. Kemudian di daerah pantai yang seperti ini, eh, pantai barat dan pantai timur, nelayan ini didominasi oleh dua juga, oleh bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Jadi kalau ngobrol dengan saya menggunakan bahasa ngapak itu sudah biasa. Ya, jadi kalau di Pangandaran, "Hey, where maring dia? Aki aki ngapa?" Kemudian kalau kita bertanya, eh, "Piye kabare? Sehat?" Nah, itu seperti itu Mas sudah biasa digunakan. Tetapi bahasa Sundanya pun, dominan begitu. Jadi ketika ngobrol menggunakan bahasa Sunda, kita bisa bertanya agak sedikit kasar begitu ya, jarang menggunakan bahasa lemes ketika, kita bicara lebih lebih ke seumuran begitu ya. Tetapi ketika kita ngobrol dengan yang lebih sepuh dalam artian lebih tua, biasanya kita menggunakan bahasa Jawa lemes maupun menggunakan Sunda lemes. Jadi kalau ketemu, kumaha cager euy, nah seperti itu. Nah terus ada yang agak sedikit unik juga di Pangandaran itu ada panggilan yang namanya aang. Aang itu adalah kakak. Saya tidak tahu detailnya ya, apakah aang ini bahasa Sunda atau aang ini bahasa Jawa. Jadi kalau saya di Pangandaran sebetulnya dipanggilnya adalah aang ya. Jadi ang Adi atau ang siapa, ang ini gitu ya. Jadi lebih dominan dipanggil itu. Dan kalau kita ngobrol dengan seusianya misalkan di pinggir pantai kita bisa bisa bertanya dengan panggilan ang begitu ya. Kalau yang seusia atau beda sedikit tetapi laki-laki. Jadi kita bisa panggil aang atau ang gitu baru namanya. Nah, itu akulturasi dua bahasa luar biasa di Pangandaran. Kadang ketika kita ngobrol bahasa Jawa, terkadang ini rasa Sunda, kemudian ketika kita ngobrol bahasa Sunda, terkadang rasa Jawa ya. Jadi kadang tercampur gitu ya. Jadi di dia mah langka gitu ya. Jadi di dia mah langka gitu. Jadi kombinasi antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat tentunya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga ini banyak ditemukan di Pangandaran. Sampai tukang beca, kemudian tukang perahu itu biasa menggunakan bahasa Inggris. Karena mereka juga sering ketemu dengan wisatawan dari mancanegara ya. Selain itu, seperti ada kebutuhan bahwa mereka harus bisa berbahasa Inggris karena mereka merupakan tempat daerah wisata di Pangandaran. Jadi mau tidak mau harus bisa berbahasa Inggris. Nah, satu yang pertama tadi orang Pangandaran biasanya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian biasanya menggunakan bahasa Sunda, dan yang ketiga biasa menggunakan bahasa Jawa, dan yang terakhir biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi jangan aneh ketika
teman-teman datang kemudian ketemu dengan tukang beca, mereka bisa berbahasa Inggris karena mereka biasa mengantarkan eh, tamu bule untuk keliling-keliling Pangandaran begitu ya. Begitu teman-teman semua, silahkan berkunjung ke Pangandaran, gunakan bahasa yang baik dan yang benar. Jangan lupa untuk mencoba berkomunikasi dengan orang Pangandaran dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau berbahasa Inggris. Anda bisa memanggil beberapa orang di Pangandaran dengan panggilan Aang, seperti yang saya tadi sampaikan, dan juga teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan juga bahasa Inggris. Apakah Anda punya pengalaman tentang komunikasi dengan orang Pangandaran? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.